Ada enggak ya? Nah, kadang-kadang yang membuat kita tidak tahu potensi kita adalah diri kita yang belum kenal diri kita. Kenapa? Saya misalkan, dulu saya nggak kenal, saya nggak tahu. Ternyata saya kenalnya diri saya itu dengan proses, tahu ternyata saya itu suka ngajar. Itu potensi saya. Saya belum punya skill, punya, tapi bukan yang utama. Gitu ya. Akhirnya saya bisa menentukan yang utama pada diri saya adalah ini. Jadi nggak kehilangan arah gitu. Jadi nggak kelamaan try error gitu. Jadi udah punya satu, tahu siapa diri kita itu penting. Karena nanti ketika kita kehilangan arah, kita punya kembali cara mengenal diri kita. Oh ternyata saya begini kok. Kata suami saya juga saya begini kok. Oh jadi saya tipe yang ini kok. Oh saya kembangkan ya. Jadi kita mudah nanti menemukan kayak jalan untuk kembali kepada diri sendiri. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak orang-orang yang depresi adalah orang-orang yang tidak bisa menemukan dirinya sendiri. Padahal banyak. Ya, jadi manfaat dirinya itu. Saya minta tadi kenapa Umar carilah tipe saya apa untuk supaya tadi ketika nanti ada goncangan ada. Oh saya begini kok. Kita tutup dengan mulai tanya dong. Ada dong. Itu yang pertama. Terus bentuk cara, kalau tadi kan nanya bagaimana indikasi kita menyayangi diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Tapi yang bersinggungan ini yang saya lihat ya. Narasi-narasi ini bentuk itu narasi psikologis namanya. Jadi banyak ada ilmu di psikologis itu namanya mencintai diri sendiri. Maka nanti akan keluar narasi di media sosial yang berseliweran adalah ngapain kita peduli sama orang. Orang aja peduli. Terus yang kedua, kita mencintai kita selalu ini kadang kita nggak mencintai itu bentuk kita tidak mencintai diri kita sendiri. Nah itu narasi-narasi yang memang berseliweran di media sosial. Dan ini lagi-lagi ini bukan narasi Islam ya. Saya garis bawahi. Kenapa nggak narasi Islam? Karena Islam itu ada namanya ihsan. Tahu ihsan nggak? Iya. Tahu ihsan nggak? Kepentingan saudaranya daripada Diri kita sendiri. Itu gimana? Kalau pakai narasi itu sendiri aja belum gimana orang lain gitu. Nggak bisa. Itu nggak masuk. Jadi ada namanya ihsan. Ihsan itu dalam Islam. Kamu mencintai saudara kamu melebihi dari kamu mencintai diri sendiri. Siapa yang terjadi? Ansor itu menerima muhajirin. Kan gak punya apa muhajirin. Dia punya 2 istri, dikasih mau istriku 1 loh. Ya awal baik amat orang. Dari pertanyaannya Mbak Ana ada seorang ustaz yang mengatakan begini. Kalau kita memunculkan narasi kita itu harus mencintai diri kita sendiri itu tadi. Itu bisa menjadi kategori diri kita nanti jadi sombong. Karena apa diri kita akhirnya sampai tauhid kita bisa luntur. Karena apa? Kita bergantung pada diri kita, bukan pada Allah. Itu kalau soal konteksnya itu ya. Kalau konteksnya itu, kalau tadi pertanyaannya Mbak Ana, apa indikasi kita menyayangi diri kita? Ya kan? Dari sini harus kita bongkar dulu kata sayang menyayangi diri kita. Itu konteksnya apa? Konteksnya pada diri kita tuh apa? Tapi kalau konteksnya sosial, maka muncullah tadi kata-kata ihsan. Kita kalau konteksnya sosial ya, tapi konteksnya diri kita sebagai seorang hamba, Allah memang sudah menyampaikan kepada hambanya untuk kamu itu luar biasa, kamu itu mulia, walaupun kamu jadi tanah, aku yang memberikan kemuliaan dengan ruh, kan itu tuh. Engkau itu derajatnya mulia ditimbang daripada hewan, dari tumbuhan, bahkan dari jin sekalipun, gitu kan? Ya kan, bahkan dari malaikat. Malaikat itu kan hidupnya memang beriman terus kan? Iya. Kita diuji dengan apa? Kadang-kadang iman, kadang-kadang ujub. Iman naik turun. Itu istimewa katanya dari malaikat. Kalau malaikat dikasih lempeng turun, ya wajar malaikat mulia kan? Nah kita Turun. kadang-kadang harus lempeng, kadang-kadang harus terjatuh. Artinya konteks kita sebagai manusia, kita tuh istimewa. Maka yang istimewa ini patutlah kita harus menyadari bahwa kita istimewa. Tapi dalam bentuk kasih sayangnya, Allah yang memberikan kasih sayang kepada kita. Maka
sempurna dengan semua wujud-wujudnya. Maka bagaimana cara kita menyayangi diri kita? Maka ketika kita diuji oleh Allah, kalau konteksnya ujian ya, tapi kalau konteksnya sosial tadi kita ada itar. Tapi kalau konteksnya sosial, bagaimana cara kita menyayangi diri kita? Ya lihat aja bagaimana cara Allah menyayangi kita. Apalagi Allah menyayangi kita di mana? Kasih nikmat banyak. Kita salah, nggak dikasih titik noda tuh muka kita nggak hitam, dihapus, dikasih lagi sama Allah pengampunan kan kalau kita minta ampun, ya kan? Terus kita kalau hari ini konteksnya kita nggak berharga karena ini, artinya dia tidak menghargai sang pencipta. Dan cara kita menyayangi diri kita, bagaimana cara Allah menyayangi kita? Pilih diri kita sebagai hamba yang dirahmati Allah nih loh, kita loh, sebagai umat, sebagai hamba yang Allah itu memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka bagaimana cara Allah menyayangi kita? Allah itu sedekat dengan nadi kita. Jadi kalau kita jatuh, jangan sampai kita bilang gini, aku adalah manusia gagal, aku adalah manusia yang gak berharga. Kan banyak yang saya temukan. Saya banyak menemukan klien-klien yang ketika dia depresi, kalau dalam Islam adalah menghargai, menyadari kita punya potensi, apalagi bahasa-bahasanya ya, kita punya potensi, kita adalah hamba yang istimewa, kita adalah hamba yang disayangi oleh Allah, kita adalah hamba, jadi gitu. Nah, disitulah kita sebenarnya sadar bahwasannya kita sebagai seorang manusia istimewa yang patut kita hargai diri kita muliakan diri kita punya harga diri, kita punya kemuliaan itu karena Allah yang memberi, bukan karena ini saya. Itu bedanya dengan psikolog. Kalau psikolog tujuannya hanya diri sendiri, kemarin dibahas banget sama saya di kelasnya, menjadi muslimah yang tenang jiwanya. Versi psikologi barat, versi Islam. Kalau versi Islam itu tadi ketergantungan sama Allah tadi kan, tapi kalau versi psikologi barat adalah tergantung pada diri sendiri. Maka muncullah kalimat